Halo semuanya, kenalkan nama saya Dimas Sinaga dari kelas 2 SIB. Jadi sini saya akan membuat video penjelasan mengenai pemrograman mobile pertemuan 5. Jadi ada 3 topik yang harus dibahas di video kali ini. Yang pertama adalah toolbar dan option menu. Selanjutnya adalah web view dan yang ketiga adalah vector asset. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari toolbar dan option menu. Nah, jadi di sini perintahnya adalah membuat satu package baru dan membuat satu file baru di dalam package tersebut. Nah, tapi karena rules-nya adalah tidak boleh berbeda-beda filenya, jadi kita buat di dalam folder yang sama. Oke, di sini di dalam kotlin.java yang pertama saya buat kami membuat file baru namanya web view activity. Jadi di sini disuruh membuat komponen toolbar. Nah, kalau mau itu kita buka di layoutnya, web view. Ini kita split aja. Oke. Nah, di sini kita disuruh membuat toolbar. Yang ini nih, yang saya arahin ke sini. Nah, caranya bisa manual, kita pilih palette, and then kita pilih widget, web view. Nah, kita drag aja ke dalam desainnya tadi. Nah, sudah itu kita sesuaikan constraint-nya kayak ini karena dia nggak bakal ada tambahan layout lagi. Constraint-nya tinggal kanan kiri dan atas, bawahnya nggak usah. Oke, ini toolbar. Oh, sorry. Ya, sudah sesuai. Nah, selanjutnya adalah di dalam web view activity Kotlin-nya, kita membuat set support action bar. Kita masukin nih. Jangan lupa ini di preferred line for binding dulu. Dan di binding juga. Sini yang di line 22 ini. Terus itu, nah, di bawah on create, di bawah on create yang di line 18, kita buat set support action bar. Nah, ini dia. Nih, kita buat seperti ini. Sampai ke set display show home. Nah, ini gunanya adalah untuk menampilkan judul di desain kita tadi yang di sini. Ini kan, di sini nanti ada judul nih. Judulnya apa? Judulnya adalah website uh, website pet shop dan subtitlenya ini adalah reflexive pet shop. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita uh, ini kita ubah jadi false, saya display home ASAP enable-nya jadi nggak keluar, nggak muncul. Yang ini juga sama. Ya kita terukan, nanti dia akan muncul button back di sebelah kirinya si website pet shop ini untuk kembali gitu. Jadi kita terukan aja karena kita mau buttonnya itu muncul seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita menambahkan option menu di toolbar. Nah, jadi di sini kita akan buat satu yang baru, namanya adalah main menu. Jadi kita buatnya di rest. Di sini ada 2 rest, tapi yang generated itu nggak usah diapa-apain. Nah, kita pilih yang rest yang biasa. Kita klik kanan, new. Kita pilih yang ini kedua, Android Research Directory. Di sini ada drop down. Kita pilih, disuruh buat menu. Kita pilih yang menu dong. Nanti secara otomatis directory name-nya akan berubah menjadi menu. Karena saya sudah buat, saya cancel aja. Tapi kalau teman-teman belum buat, itu bisa dipilih. Oke. Ketika sudah kita oke kan tuh, jadi dia terbuat satu
uh, package baru namanya menu. Nah, di dalam si menu ini juga kita buat lagi nih new menu research file. Ini kita klikkan main menu. Saya udah buat, jadi saya cancel. Oke kan saja kalau kamu belum buat. Nah, sudah ada di dalamnya main menu. Nah, jadi di sini perintahnya adalah ini kita close aja biar nggak buat kita pusing. Di sebelum take close menu, kita masukin yang ini item seperti ini, yang dua ini. Gunanya apa? Untuk menampilkan ini. Jadi di sini ada search sama um, settings. Jadi dalam settings itu ada jadi di sini ada settings dan ada search. Nah, di sini juga ada ini nih, ada if room sama ada never. Gunanya itu apa? Yang ini if room ini bisa diganti nih jadi never kayak gini. Ini if room itu gunanya adalah untuk menampilkan icon jika ada ruang kosong di toolbar. Nah, never gunanya untuk menampilkan item hanya di overflow menu atau saat icon 3 yang ini, icon 3 titik ini diklik. Seperti itu. Nah, ini kan udah kita buat nih di sini. Jadi, agar option menunya tampil dan berfungsi, kita perlu menambahkan on create option menu, on option item selected di uh, view kita, di web view kita. Nah, yang ini. Tadi kan udah kita buat tuh di XML-nya. Jadi di sini kita buat juga yang ini, yang saya klik ini di line 58 sampai 65. Kita buat juga seperti ini agar uh, button yang tadi itu sorry bukan button, agar settings yang titik 3 dan yang search itu berfungsi. Nah, jadi ketika di run hasilnya adalah seperti ini, website pet shop, ini adalah referensi web pet shop, dan di sini ada titik 3 dan ada button dan ada icon search, sorry. Oke, selanjutnya adalah membuat web view. Web view ini adalah gunanya untuk memungkinkan aplikasi kita menampilkan konten web seperti halaman HTML, CSS, dan JavaScript langsung di dalam aplikasi tanpa harus membuka browser. Jadi kita masukin linknya di dalam kodian kita, jadi kayak ketika kita klik akan tampil web yang kita copy linknya itu seperti itu. Jadi caranya adalah kita masuk dulu ke dalam activity web view. Nah, di sini kita masuk ke sini, kita buat satu kita pilih yang widgets, kita pilih yang web view, kita drag ke dalam desain kita. Nah, setelah itu akan keluar hasil yang seperti terblok ini yang abu-abu. Nah, jangan lupa parentsnya, constraint-nya kita pasang, semuanya kita pasang, atas, kanan, kiri, bawah kita pasang. Ketika udah terpasang itu akan biru seperti ini. Jadi itu kayak constraint-nya udah terpasang seperti itu. Nah, si web view ini kita buat ID-nya menjadi web view sesuai rules-nya. Dan kita buat width sama height-nya itu menjadi match parent. Kenapa? Ya biar dia kayak otomatis menyesuaikan kanan kiri atas bawahnya seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam web view activity kita buat di bawah override pun on create itu binding.webview. Kita masukin seperti itu tapi di luar on create. Ya. Nah, yang ini binding web view sampai yang akhirnya link dari si view yang mau ditampilin yang kami tampilin. Selanjutnya kita harus menambahkan permission di Android manifest.xml. Nah, XML itu manifest ada di atas.
Kita buka aja. Oke, kita tambahin users permission Android name, Android permission internet. Jadi biar dia bisa dibuka di dalam Android manifest. Oke, selanjutnya adalah vektor aset. Nah, vektor aset merupakan gambar berbasis vektor yang digunakan dalam aplikasi Android Studio ini seperti tombol, logo, dan elemen UI lainnya. Jadi dia kayak tambah, tanda panah kanan kiri. Nah, itu contoh dari vektor aset. Nah, selanjutnya adalah cara bagaimana kita mengaplikasikan vektor asetnya. Nah, itu ada di dalam Drawable, Rest, dan Drawable. Nah, kita klik kanan aja. Kita klik New. Kita pilih yang ini, vektor aset. Oke, setelah udah, kita bisa pilih, sorry. Nah, di sini kita bisa klik, kita mau cari add misalnya. Nah, ini kita klik OK kan, karena saya udah buat, jadi saya nggak akan OK kan. Kita klik OK, jadi nanti dia di clip artnya ini akan berubah menjadi logo yang udah kita pilih. Jadi vektor yang udah kita pilih. Nah, di sini kita rename aja namanya, jadi kayak jangan lupa depannya itu diawali dengan IC underscore namanya. Kalau ini kan plus berarti add. Nah, setelah itu kita next dan finish. Karena saya udah buat, saya cancel aja. Jadi nanti di dalam drawable ada IC raw back XML yang sudah saya buat tadi. Nah, cara manggilnya gimana biar dia tampil? Kita masuk ke um, activity dashboard kita, yang mana di situ ada button-button yang bisa kita masukin vektor aset. Nah, di sini saya milih masukinnya di dalam web view, di button web view. Nah, yang dimasukin cukup 2 line ini aja. Kita ketikkan app icon add drawable /ic arrow back, nama filenya tadi. Terus itu app icon gravity text start. Kenapa text start? Nanti dia um, text start berarti nanti dia kata-katanya itu, sorry, iconnya berarti ada di sebelah kiri dari teks. Kalau kita buat end start, text end, nanti dia ada di sebelah kanan. Untuk melihat hasilnya kita aja. Nah, hasilnya adalah yang ini, yang di button halaman web. Oke, selanjutnya adalah menampilkan outputnya. Nah, outputnya adalah seperti ini. Kita login dulu. Oke, ini tampilan dashboardnya. Ada 3 button. Nah, di store itu ada yang kayak gini, detail produk, ada gambar aja sih yang kami jual gitu, seperti itu. Di sini juga ada tombol back-nya, ada halaman web view-nya yang tadi. Selanjutnya adalah ada halaman layanan. Jadi kayak layanan-layanan apa aja sih yang disediakan di aplikasi kami seperti itu. Nah, di sini ada klinik, ada grooming, dan ada hotel atau kayak hewannya itu bisa dititipin loh gitu di um, melalui aplikasi ini gitu. Oke, udah. Ini juga bisa logout, dan ketika kita klik logout ada alert kayak apakah Anda yakin ingin logout, kita klik ya aja. Jika kita iakan, dia akan kembali ke halaman profil login yang pertama. Baiklah, sekian video pertemuan 5 pemrograman mobile kali ini. Saya ucapkan terima kasih.